Bismillah. Video ini bukan untuk menakut-nakuti. Video ini dibuat agar kita menyadari sepenuhnya bahwasanya waktu yang kita punya sangatlah terbatas. Begitu banyak bencana yang telah terjadi. Sadarlah dan janganlah terlena dengan dunia yang menyibukkan, karena bisa jadi kita adalah salah satu orang yang Allah pilih untuk bisa berumur panjang dan bisa menyimak video ini dan bisa melalui proses akhir zaman ini dengan baik. Amin, amin, insyaallah. Jika di suatu pagi kita terbangun dan tidak mendapati adanya cahaya matahari sama sekali, yang padahal saat itu jam sudah menunjukkan waktu untuk sholat duha, maka bersegeralah kita masuk ke dalam rumah dan kamar kita masing-masing. Kemudian tutup rapat pintu dan tutup rapat jendela dan semua ventilasi udara yang ada di rumah kita. Selimutilah diri kita dan seluruh anggota keluarga kita sambil posisi bersujud dan menghadap ke kiblat. Kemudian ucapkan Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus sebanyak 7 kali. Saat itu tidak akan ada aliran listrik, apalagi wifi. Cahaya matahari pun tidak terlihat sama sekali. Dan alat elektronik seperti jam dinding, jam tangan, HP, senter, dan lampu emergensi yang masih memiliki sisa daya pun perlahan-lahan akan mati. Selama 40 hari, kita akan merasakan gelap gulita, yang walaupun saat itu kita berhasil menyalakan lilin atau lampu bakar, kita tetap tidak mampu untuk melihat telapak tangan kita sendiri. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan mengira-ngira waktu saja untuk menentukan waktu sholat. Kita bisa juga berzikir, sholawat, dan mengulang-ulang hafalan Quran kita yang kita punya. Maka sebelum hal ini terjadi, kita pastinya harus bersiap-siap agar mampu melewati hari-hari berat tersebut dengan baik. Di samping kita selalu tawakal dan berpasrah kepada Allah. Usahakan untuk sebisa mungkin menjauhi lautan, jauhi perkotaan, bertempat tinggallah di pegunungan dengan ketinggian minimal 300 mdpl. Atau jika belum bisa pindah rumah, maka usahakan saat dirasa waktunya mendekati ke arah itu, adakan acara selama seminggu di pegunungan manapun. Entah itu camping, mendaki gunung, memancing, menginap di villa bersama keluarga di gunung, dan masih banyak lagi kegiatan lain yang bisa dilakukan. Siapkan ini dari jauh hari agar kita dapat melalui 40 hari tersebut dengan baik. Di tempat perlindungan kita, pastikan ada persediaan air. Air untuk minum dan air untuk bersuci. Pastikan ada toilet atau tempat buang hajat. Pastikan ada stok makanan yang awet atau kalengan atau kurma. Mulai dari sekarang, biasakan untuk berzikir pagi dan petang. Zikrullah dan sholawat semampunya, sebanyak-banyaknya, tiap harinya. Zikir bebas, dan biasakan baca surat Al-Kahfi 1-10 awal atau 1-10 akhir setelah zikir. Kurangi penggunaan gadget mulai dari sekarang, agar kelak kita tidak kaget dan stres karena belum bisa menerima kondisi yang sulit. Mulai dari sekarang, kurangi berat badan kita dengan cara mengurangi makan,
dan perbanyak minum, dan perbanyak juga puasa. Perbanyak pula aktivitas dan olahraga. Mulailah pelajari cara untuk berenang, memanah, dan berkuda. Usahakan ubah semua uang yang kita miliki menjadi bentuk emas-emas keping atau bahkan batangan. Sisakan uang konvensional secukupnya. Siapkan alat-alat P3K dan obat-obatan rutin secukupnya, seperti minyak angin, minyak gatal dan luka, dan juga alat untuk berbekam. Bagi wanita dan anak-anak, mulailah biasakan memakai pembalut dan popok kain yang bisa dicuci. Siapkan alat jahit secukupnya. Siapkan juga gunting, gunting kuku, korek api, dan lakban. Siapkan juga alat tukang seperti golok, gergaji, kapak, dan lain-lain. Dan yang terpenting, perbanyaklah lagi ilmu tentang eskatologi akhir zaman dari para ulama-ulama terpercaya. Perbanyaklah pengetahuan tentang survival atau cara untuk bertahan hidup. Setelah alhamdulillah 40 hari berlalu, akan ada hujan turun. Di sini kita harus berhati-hati, yang walaupun saat itu pastinya kita ada yang dalam kondisi kekurangan air, kehausan dan sebagainya. Pastikan jangan mengkonsumsi air hujan tersebut, karena air tersebut sangatlah beracun. Jika sudah muncul matahari, pastikan kita tidak berdiam diri di tempat. Jika memaksa untuk bertahan di tempat, kita akan kehabisan stok makanan yang akhirnya akan berebut sisa-sisa sumber air dan makanan dengan para tetangga kita, dan berujung pada kekacauan dan kerusuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita harus bersiap-siap melakukan hijrah, karena kelak qadarullah tidak ada tempat yang aman kecuali 4 tempat yang sudah dijanjikan Allah lewat Rasulnya ini, yaitu Makkah, Madinah, Yaman, dan Palestina. Lakukanlah perjalanan menuju 4 tempat tersebut. Jika kita dapat melakukannya, maka insya Allah pahala hijrah setara dengan pahala hijrahnya para sahabat dulu kita akan dapatkan. Amin, amin ya robbal alamin. Namun saat itu, alat transportasi tidak ada yang dapat beroperasi lagi. Bahkan sepeda pun tidak dapat digerakkan lagi, dikarenakan semua logam akan menyatu dan menempel efek dari 40 hari tadi. Pesawat, kereta, mobil, bahkan motor pun semua akan terbengkalai. Maka kelak tersisa hanya 2 cara untuk kita menuju ke sana, yaitu yang pertama, dengan berjalan kaki yang bisa memakan waktu hingga 6 bulan, bahkan hingga bertahun-tahun. Namun cara ini sangatlah berbahaya, dikarenakan masa itu adalah masa yang sama dengan keluarnya Dajjal yang akan berkeliling ke seluruh dunia, kecuali Makkah dan Madinah yang tidak bisa dia masuki, dan Palestina akan jadi tempat dibunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa, yang jika kita kurang iman maka kita akan otomatis mengikutinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Namun ada cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan kapal laut yang kita buat sendiri, yang bisa memakan waktu 3 hingga 6 bulan perjalanan. Buatlah dengan menggunakan kayu, hanya kayu tanpa logam. Logam, besi, atau apapun, itu bisa dideteksi oleh para pengikut Dajjal. Maka dari itu, mulai dari sekarang, mulailah untuk mencari-cari tahu cara untuk membuat sebuah kapal kayu tanpa besi atau logam. Jika mampu, kita buat kapal dengan kapasitas minimal 150 orang hingga 300 orang, agar bisa lebih banyak lagi yang dapat ikut terselamatkan. Siapkan juga perbekalan yang cukup, bahan makanan, hewan ternak, dan juga kuda yang akan sangat berguna nantinya. Di kondisi darurat seperti itu, kita dibolehkan menggunakan segala sesuatu dari bahan yang ada di sekitar yang masih bisa diberdayakan secukupnya dan tidak berlebihan.
seperti pohon untuk membuat kayu perahu, bahan pangan dan ternak yang masih bertahan, dan juga air bersih. Kita tidak perlu bahan bakar untuk menjalankan kapal, dan biarkan Allah yang akan menggerakkannya dengan sendirinya lewat angin yang akan menuntun kita. Insya Allah kita hanya cukup membentangkan layar yang bertuliskan La ilaha illallah di atas kapal kita sebagai penggerak, menuju ke arah barat atau matahari tenggelam ditambah 15 derajat atau sepertiga dari siku-siku 45 derajat, kesanalah tujuan kita. Percayakan pada orang yang mempunyai amalan zikir terbanyak sebagai penunjuk arah atau nahkoda, dan insya Allah Allah akan memudahkan perjalanan kapal tersebut. Kita semua sebagai penumpang hanya perlu untuk memperkuat zikir kita sambil terus memohon perlindungan kepada Allah. Setelah alhamdulillah qadarullah sampai di salah satu kota dari 4 kota tersebut, bongkarlah kapal kayu yang sudah kita pakai tadi, ubah dan rakitlah menjadi gerobak. Kemudian pergi dan carilah pemimpin umat Islam di sana, keturunan Rasul Muhammad SAW atau Imam Mahdi. Maka beruntunglah kita jika kita dapat menemuinya. Segeralah berbaiat atau menyatakan bergabung bersama kaum yang mendukungnya. Ikuti kemanapun beliau pergi dan taati perintahnya. Berjuang bersama-sama melawan musuh-musuh Allah, yaitu Dajjal dan para pengikutnya. Kelak bersama beliau juga, kita akan merasakan berjuang menghindari Ya'juj Ma'juj saat mereka keluar. Juga kelak kita akan menjalani kehidupan yang aman damai bersama Nabi Isa dan Al-Mahdi beberapa tahun, hingga akhirnya qadarullah, semua orang yang mempunyai iman saat itu akan mencium aroma wangi dari angin semilir, yang kelak akan mematikan jasad-jasad kita secara serentak. Ingat, 80% isi Al-Quran itu adalah valid kebenarannya. Sudah terbukti secara ilmiah dan ilmuwan pun semua mengakuinya. Hanya tinggal tersisa 20% yang akan terjadi dan belum terjadi dan bahkan tidak masuk akal. Jika 80% valid, maka mengapa dengan yang 20% ini bisa membuat kita ragu?